Jangan pernah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, Bani Israel. Karena mereka penipu, pembohong. Yang menyatakan itu Quran sendiri. Ayah kandungnya dia tipu. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sifat Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Pertama, tipu daya. Itu bisa lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya namanya Nabi Ya'qub alaihi salam. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara. Matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada saya. Lalu apa jawab ayahnya? Nabi Ya'qub berkata, La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka nanti akan membuat tipu daya. Ini sifat Yahudi yang pertama. Sifat Bani Israel yang pertama adalah penipu. Mereka akan melakukan perbuatan tipu daya. Sedang saudara kandungnya sendiri saja dia tipu, apalagi kamu. Jadi kalau hari ini banyak di medsos tertipu, itu memang sudah dari dulu. Saudara kandungnya sendiri ditipu. Penuh dengan tipu muslihat. Makanya mereka dimusuhi di seluruh dunia. Dibantai habis-habisan. Karena mereka adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan pernah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, Bani Israel. Karena mereka penipu, pembohong. Yang menyatakan itu Quran sendiri. Ayah kandungnya dia tipu. Dia bawa saudara kandungnya Nabi Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur. Diambil pakaian Nabi Yusuf itu. Dilumuri dengan darah. Lalu kemudian waja'u ala qamisihi. Mereka datang menjumpai bapaknya dengan ala qamisihi, dengan qamis. Orang Arab menyebutnya gamis, qamis baju Nabi Yusuf. Bidamin kazib, dengan darah palsu. Adakah orang yang mau menipu bapak kandungnya sendiri, mencampakkan saudara kandung sendiri ke dalam sumur yang tidak ada orang di gurun pasir, membawa pakaiannya dilumuri darah palsu untuk menipu ayah kandung sendiri? Saudara yang dibuang itu nabi, ayah kandungnya juga nabi. Apalagi kamu, wahai netizen, sedang bapaknya jadi tipu, saudaranya jadi tipu. Baca surat Yusuf lengkap. Di situ nanti akan terlihat bagaimana tipu muslihat Bani Israel terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan terhadap ayah kandungnya sendiri Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah bisa dilihat di awal surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir. Anjainakum min ali Fir'aun. Kami sudah menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Yang mengazab kamu dengan azab yang sangat menyakitkan. Yuzabbihuna abna'akum. Anak laki-laki dipotong, disembelih hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Yang perempuan dibiarkan hidup, yang laki-laki dipotong. Apa balasan mereka terhadap Allah dan terhadap Nabi Musa alaihissalam yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka? Qalu Bani Israel berkata, Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Tuhan itu jahrah, nyata. Saya belum pernah lagi ketemu preman yang datang ke majelis pengajian saya dan berkata, Ustadz Somad,
saya tidak akan percaya kepadamu sebelum saya melihat Tuhan itu nyata. Mereka begitu lantangnya melawan Nabi Musa alaihissalam. Kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata. Selama Tuhan itu gaib, tidak nyata, kami tidak percaya kepadamu. Begitulah perbuatan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian bagaimana perbuatan mereka kepada Nabi Isa? Pertama tadi Nabi Yusuf dan Yakub. Sekarang Nabi Musa. Sekarang Nabi Isa. Yakub, Yusuf, Musa, sekarang Isa. Yang keempat. Mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph tukang kayu. Maka mereka katakan Isa anak zina. Maka datanglah Islam melalui Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan ini. Maka turunlah 2 surat di antara 114 surat. Satu surat atas nama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam. Satu surat namanya surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. 2 surat ini untuk membersihkan tuduhan Bani Israel terhadap Maryam dan Isa. Kejahatan mereka yang luar biasa kepada nabi-nabi. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sekarang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perbuatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW? Hanya bertahan 2 tahun bertetangga dengan Nabi Muhammad. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bertetangga 2 tahun di Madinah. Habis itu mereka mengkhianati Nabi Muhammad. Berkoalisi, lagi-lagi suka. Berkoalisi dengan orang kafir musyrik dari Makkah. Udah jelas dalam perjanjian piagam Madinah, kita sesama orang Madinah ini menjaga. Mereka berkhianat, bekerja sama dengan orang Makkah menyerang Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab artinya perang koalisi. Kenapa disebut dengan perang koalisi? Karena melawan koalisi 3. Kafir Quraisy Makkah, Yahudi pengkhianat, dan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Berkoalisi 3. Itulah yang kalau kita pergi ke Madinah, kita berziarah ke Masjid 7. Kenapa Masjid 7? Karena 7 pos penjagaan. Disebut dengan parit, waktu menggali parit. Disebut dengan perang Khandaq, perang parit. Karena strategi menggali parit datang ide dari Salman Al-Farisi. Kita gali parit. Disebut dengan perang Khandaq karena menggali parit. Disebut dengan perang Ahzab koalisi karena melawan 3 koalisi besar. Disebut dengan Masjid 7. Nanti kalau pergi umroh singgah ke Masjid 7 karena 7 pos penjagaan waktu menggali parit itu. Itu pengkhianatan besar. Mereka mengundang Nabi SAW ke Khaybar. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Sampai di Khaybar mereka tanya, suka makanan apa? Ya Nabi jawab, saya suka kaki kambing bagian depan, kaki belakang, kaki depan. Mereka tanam racun sebanyak-banyaknya di situ. Datang malaikat Jibril ngasih tahu. Sempat tertelan. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ada sisa-sisa racun Yahudi yang mereka tanamkan di makananku ketika di Khaybar. Ada seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Labid bin Al-A'sam, tukang sihir. Dia suruh anak buahnya mencuri rambut Nabi untuk menyihir Nabi. Dikasih tahu malaikat Jibril alaihissalam. Diikat dalam 11 simpul tali. Keluarlah 11 ayat untuk membuka simpul buhul-buhul itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11. Makanya sebelum tidur malam kita tiupkan itu di tapak tangan. Dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan. Semua. Mau tidur malam jangan bangun pagi. Habis maghrib
Mau tidur malam menjaga kita sedang tidur. Bangun pagi awal hari menjelang siang. Habis maghrib awal malam. Ada orang sakit begitu juga. Itu kronologis sebab asbabun nuzul turunnya ayat itu. Yahudi, perang, racun, santet, sihir untuk membunuh Nabi.